Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembagian atau klasifikasi metode penelitian menurut paradigma ilmiah. Nah, ini yang sering digunakan sebagai pembeda dalam penelitian ilmu keilmuan. Dia terbagi dua, ada penelitian yang kualitatif, ada yang penelitian yang kuantitatif. Yang kualitatif ini adalah penelitian yang tujuannya adalah untuk menggali kondisi alami dari proses-proses yang terjadi dalam kehidupan manusia dari sudut pandang perspektif dari pelaku. Atau secara berdalam-dalam kita peneliti akan menggali makna yang terlihat dari sebuah peristiwa. Bagaimana cara menggalinya? Digunakanlah metode kualitatif. Sebenarnya ini mungkin pernah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berpangkal pada upaya mengkaji atau melihat peristiwa itu dan mengukurnya, kemudian dinyatakan dalam angka berupa skala, indeks, rumus statistik yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ilmu sosial. Misalnya kita pernah singgung bahwa kita dalam penelitian kuantitatif ini melihat kecenderungan bagaimana minat belajar siswa menggunakan model A atau model C. Nah, ini digunakan misalnya dengan metode survei. Tapi tidak hanya sekedar itu, banyak juga nanti penggunaan metode penelitian kuantitatif ini dalam bidang-bidang pendidikan dalam bentuk-bentuk lain. Ada metode penelitian eksperimen yang tadi pernah kita singgung di awal bahwa pengumpulan datanya dengan data laboratorium, ini kelas digunakan sebagai labor. Ada juga penelitian komparasi membandingkan dua model, ada penelitian yang nanti berorientasi kepada deskriptif, menjelaskan sebuah kondisi dengan hitungan statistik dan melihat kecenderungannya. Banyak juga ilmu sosial menggunakannya seperti politik, melihat kecenderungan perilaku politik dari pemilih, kemudian dan banyak lagi contoh-contoh yang bisa nanti kita lebih jelaskan dalam perkuliahan. Nah, metode penelitian ada yang berdasarkan tujuan umumnya. Ada penelitian yang tujuannya itu adalah mengeksploratif atau penelitian penjajakan awal eksploratif. Artinya penelitian ini adalah menemukan sesuatu atau problema yang baru guna untuk mengisi kekosongan karena belum ditemukan jawaban ilmu pengetahuan secara definitif terhadap suatu kasus ilmiah akademik dalam sebuah permasalahan penelitian tersebut. Nah, penelitian eksploratif ini nanti digunakan pula menggunakan penelitian pendahuluan atau preliminary study dan masih memerlukan penelitian selanjutnya yang akan digunakan untuk menggali lebih lanjut hasil dari penelitian eksploratif ini. Ada penelitian yang berorientasi tujuannya itu adalah penelitian development, artinya adalah penelitian pengembangan. Nah, penelitian ini adalah mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada atau menggali serta memperdalam gejala suatu masalah dalam isu ilmu pengetahuan. Nah, penelitian pengembangan ini pada saat ini menjadi tren dalam bidang pendidikan. Artinya mencari solusi-solusi permasalahan dalam pendidikan dengan mengembangkan produk-produk tertentu seperti media. Tapi tidak hanya itu, tapi juga melakukan pengembangan dari perbaikan terhadap proses-proses pembelajaran dengan menggunakan model-model. Misalnya dalam penelitian tertentu ketika pembelajaran sejarah cenderung kepada pembahasan terhadap peristiwa-peristiwa yang abstrak, maka dikembangkanlah media yang akan membantu siswa untuk lebih memahami dan mampu menganalisis sebuah persoalan dengan menggunakan sebuah produk media. Atau dengan perkembangan kecanggihan ini bahkan medianya itu akan dikembangkan dengan berbasis teknologi yang mutakhir, apakah internet, apakah multimedia. Nah, kemudian ada jenis penelitian yang ketiga adalah penelitian verifikatif, yaitu adalah mencari penelitian dalam bentuk mencari pembuktian atau menguji sesuatu untuk membuktikan kebenaran terkait dengan suatu isu pengetahuan atau hasil penelitian yang masih diragukan kebenarannya, sehingga perlu dilakukan testing riset. Itulah penelitian verifikatif.
Nah, dari tahap orientasinya ada juga yang berorientasi kepada penelitian sejarah dengan mempelajari fase-fase perubahan suatu gejala yang terjadi sebelumnya. Kemudian ada penelitian deskriptif, adalah jenis kedua dalam penelitian terkait dengan orientasi masalahnya. Penelitian deskriptif ini misalnya adalah contohnya adalah melukiskan proses secara sistematis tentang kejadian faktual, termasuk misalnya sifat-sifat individual, kekhususan, keadaan, gejala yang terdapat dalam peristiwa dan lain-lainnya. Kemudian penelitian inferensial, artinya secara harfiah penelitian ini adalah penelitian penarikan kesimpulan. Jadi tidak hanya sebatas kepada tahap akumulasi data dasar untuk mendapatkan gambaran tentang sesuatu, melainkan dengan menemukan korelasi-korelasi tertentu guna mengambil kesimpulan umum daripadanya. Penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian korelasional. Ini kalau dilihat dari klasifikasi orientasi paradigmanya, ini adalah penelitian inferensial dengan penelitian korelasional. Ini melihat hubungan variabel A dengan variabel B, biasanya menggunakan pendekatan kuantitatif, metode penelitian kualitatif dengan paradigma positivistik, dengan data statistik, angka dan sebagainya. Kemudian selanjutnya penelitian jenis keempat dari tahap orientasinya adalah penelitian eksperimental. Nah, ini tadi saya contohkan ketika penelitian kualitatif, penelitian eksperimen dengan metode pengambilan data berupa angka. Penelitian eksperimen ini mencari atau menemukan faktor penyebab dan faktor akibat atau hubungan kausal dari suatu gejala. Misalnya, judul penelitian yang eksperimen ini adalah pengaruh penerapan model grup investigasi terhadap hasil belajar sejarah. Nah, selanjutnya klasifikasi berikutnya adalah metode penelitian menurut tempat atau lokasinya. Ada penelitian laboratorium, ini adalah disebut dengan penelitian laboratorium research. Ada metode yang bertempatnya di pustaka, disebutlah penelitian perpustakaan atau penelitian lapangan atau field research. Ada selanjutnya juga ada metode penelitian menurut sifat khususnya. Misalnya pertama kita contohkan penelitian survei. Suatu cara pengumpulan analisis data yang dilakukan dalam jangka waktu serentak yang bersamaan untuk melihat dari suatu permasalahan. Survei ini umumnya menghasilkan gambaran cross seksional, yaitu berdasarkan pendekatan silang tanpa menggunakan subjek yang sama. Di bidang pendidikan misalnya, dalam survei sekolah kita pada waktu bersamaan mengadakan penelitian atau pencatatan tentang perkembangan berpikir anak-anak SMA secara serentak mulai dari kelas 10, 11, 12, atau maraknya dewasa ini kita melihat hasil pilkada untuk menganalisis data suara pemilih yang diprediksi akan menang pada pilkada yang dilakukan secara real. Nah, penelitian yang kedua adalah jenis penelitian kasus atau case study. Berbeda dengan survei, biasanya lebih memusatkan perhatian pada kasus tertentu secara intensif dan secara mendalam. Misalnya, bagaimana penerapan UN di Kota Padang. Artinya kita melihat kasusnya di Kota Padang. Nah, atau lebih luas lagi, kasus di Sumatera Barat. Nah, penelitian komparatif yang ketiga adalah penelitian komparatif. Disebut sebagai studi komparatif, yaitu studi di mana membandingkan sebuah peristiwa atau suatu kasus tertentu dengan menggunakan tiga model tersebut. Ada yang komparatifnya dalam jangka waktu yang sama atau longitudinal. Kemudian ada penelitian komparatif cross seksional, membandingkan kasus-kasus pada tempat yang sama. Ini biasanya dalam studi sejarah. Misalnya kita dapat membandingkan model penjajahan Inggris dan Belanda di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya ada penelitian kausal komparatif. Penelitian ini adalah memungkinkan adanya sebab-sebab akibat berdasarkan atas pengamatan sementara terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan. Nah, kemudian ada penelitian tindakan atau action research. Misalnya ini sering diterapkan dalam pendidikan ketika guru punya masalah pembelajaran persoalan di kelas, ketika guru mencari solusinya, maka dia menemukan solusi sebuah penerapan media pembelajaran, model pembelajaran, dan diberikan tindakan kepada siswa
Artinya di dalam kelas kemudian akan dilihat ada nggak perubahan aktivitas siswa dengan penerapan ini, dengan penerapan ini. Ketika terdapat perubahan dari proses aktivitas tersebut dengan penelitian hasil riset, kemudian masuk pada siklus kedua. Nah, ini menarik sekali kalau kita bahas dalam metode penelitian pendidikan. Kemudian ada penelitian interdisipliner, adalah penelitian kerjasama antar disiplin ilmu dalam berdasarkan sebuah isu oriented. Nah, ini bersifat penelitian tematik, melihat dari kasus daerah aliran sungai, kasus tanah, kasus kemiskinan dari perspektif berbagai disiplin ilmu. Nah, sehingga kita lihat bahwa bagian akhir kesimpulan kita bisa melihat bahwa dalam metode keilmuan berbeda sekali cara pikirnya dengan cara lain dalam menemukan kebenaran dalam pengertian yang common sense atau kebenaran agama, atau karena metode keilmuan mendorong dari sikap ragu kepada sikap yang nanti membuktikan keraguan ini menjadi sebuah pembuktian, sehingga nanti dari mulai keraguan kemudian melakukan proses penelitian dan menarik kesimpulan. Sehingga dengan demikian jika dibandingkan dengan pengetahuan common sense atau ini sangat mungkin sekali terjadi dijadikan sebagai sumber kajian ilmiah. Artinya apa? Misalnya dalam pemahaman sebuah kearifan lokal dalam kebudayaan tertentu, itu kan disebut sebagai pengetahuan yang sifatnya common sense, tapi tidak tertutup kemungkinan penelitian ilmiah masuk pada bidang garapan itu, kemudian melakukan langkah kerja ilmiah, sehingga hasil pengetahuan common sense itu juga bisa menjadi sebuah hasil penelitian ketika sudah melalui tahapan ilmiah, dan dia bisa menjadi sebuah kebenaran ilmiah pula dengan berdasarkan kepada bukti-bukti empirik ini. Nah, untuk perkuliahan kita materi hari ini kita akhiri, tapi saudara setelah ini akan diberi beberapa pertanyaan-pertanyaan guna untuk memperdalam penjelasan tadi dengan menggunakan berbagai sumber yang bisa saudara gali dari referensi yang terdapat dalam silabus perkuliahan. Pertanyaan-pertanyaan ini akan saudara jawab, dan pada minggu depan akan dikumpulkan. Tapi juga dalam pertemuan berikut saudara juga akan meresum materi selanjutnya. Akhir kata, kita akhiri penjelasan perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.